semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy ya, karena kita sudah mendapatkan Tajon Buchanan dan juga ada kabar-kabar menarik nih sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya, Tajon Buchanan kemungkinan besok ya di Sabtu dini hari dia juga akan bermain sebagai cadangan ya, bukan sebagai starter. Sebagai starter kemungkinan si Dumfries akan kembali sahabat Bob. Jadi kalau untuk Super Copa besok kita akan bikin prediksinya seperti apa dan bagaimana peluang Inter untuk memenangkan Super Copa kembali. Artinya hat-trick ya. Tahun pertama Inzaghi, tahun kedua Inzaghi, dan tahun ketiga kalau bisa mempertahankan itu luar biasa. Bahkan Steven Zhang sudah memberikan reward ke pemainnya. Kalau mereka memenangkan Super Copa 20% buat para pemain. Luar biasa ya. 8 juta hadiah untuk final. Nah, itu 20%, 1,6 akan diberikan kepada para pemain semuanya. Jadi luar biasa, mereka akhirnya punya motivasi selain uang, tetapi mereka juga semakin kompak, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini mungkin yang ditunggu-tunggu para sahabat Bob atau Interisti ya, bahwa ya Inter Milan dapat menawarkan uang tunai plus pemain mantan veteran West Ham kepada Genoa. Artinya Arna Taufik akan ditukar ya dengan Gudmundsson. Ya, ini memang ternyata Inter sama Marotta terutama memang sangat getol ya dan sangat ingin mendapatkan Albert Gudmundsson. Ini pemain bagus ya, baru satu musim di Serie B, terus akhirnya Genoa naik ke Serie A dan sekarang dia sudah mencetak 8 gol dan 2 assist. Dan kalau kita melihat permainan dia waktu kita melawan Genoa, kita juga imbang ya 1-1 melawan Genoa dan kita melewat Gudmundsson, untung bisa dibungkus oleh Acerbi waktu itu, jadi tidak begitu bisa leluasa gitu sahabat Bob. Jadi itu yang diinginkan Opa Marotta ya. Harganya akan bernilai kurang lebih sekitar 20 juta euro ya. Semoga aja Genoa mau dikasih Arna Taufik ya, kan banyak para sahabat Bob Interisti maunya Arna Taufik. Kalau gue sih aman-aman aja, tapi ya kalau memang dapat pemain seperti Gudmundsson ya gue sih setuju ya ditukar dengan Arna Taufik gitu loh, karena ya ini adalah pemain masa depan dan kita akan lihat nanti seperti apa di musim depan. Akankah Gudmundsson bisa didatangkan Opa? Ya kita percayakan saja sama Opa Marotta. Nah, ini juga dari Arab yang bombastis ya, Sebastian Frey ya, sensasional ya, ini mantan kiper Inter. Benzema Inter mungkin terjadi, Sanchez harus pergi, Marotta tidak menyangkal. Bursa transfer musim dingin akan datang dan mungkin akan berakhir. Frey melontarkan kecerobohan sensasional mengenai pemikiran terlarang manajemen Inter. Sangat waspada terhadap satu nama secara khusus, Benzema. Sedang putus asa dengan Arab Saudi. Dia mungkin akan dijual pada awal Januari. Saya sudah membaca dan mendengar tentang Marotta yang tidak mengatakan dia atas kedatangannya, tapi juga tidak menyangkal, kata Sebastian Frey. Prioritasnya adalah keluar Sanchez. Jika dia meninggalkan Inter, kemungkinan itu bisa terjadi. Saya mengatakan bahwa saya telah mendengar rumor bahwa ini bukanlah negosiasi yang mustahil. Saya tidak mengatakan aman untuk tiba, tapi saya mendapat kecerobohan ini berarti seseorang sedang membicarakannya. Wah, kalau Benzema datang bagus ya. Artinya ada trio Prancis ya. Ada si Thuram, ada si Benzema, ada Pavard. Jadi ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa ya, walaupun Benzema umurnya juga ada 35 tahun, tapi kan selama di Real Madrid kan gacor, makanya Arab tertarik kan, tapi ternyata tidak sesuai harapan di sana. Ya kita lihatlah, kalau gue sih suka-suka aja ya, tapi gue baca tadi bahwa kemungkinan memang Sanchez baru memutuskan setelah Super Copa, dia akan pergi atau dia akan tinggal. Kalau dia akan pergi, artinya Inter pasti akan mencari penyerang ya.
Selain Benzema, Morel ini juga tidak dikesampingkan karena memang ini juga Inter juga lagi melakukan pembicaraan. Jadi melihat situasinya, kalau ada striker yang keluar di Januari, ya kemungkinan itu Morel atau si Benzema. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Nah, ini kemarin Opa Marotta kan diwawancara ya, kalau yang kemarin di video gua sebelumnya bahwa dia dianggap sebagai penyusup waktu itu oleh fans waktu dia datang ke Inter. Tetapi sekarang dia udah punya jasa yang besar terhadap Inter. Nah, ini dia bilang kemarin nih. Opa Marotta tidak tahu apa yang akan terjadi pada Inter tanpa Suning, kata si Opa Marotta. Ya, dia bilang gini, dalam beberapa bulan terakhir nih spekulasi terus berjalan. Ya, kita nggak tahu apakah Inter akan diambil Oktri atau Inter akan membiayai kembali utangnya. Ya, itu yang belum tahu kepastiannya. Karena itu besar kemungkinan perusahaan asal Tiongkok tersebut tidak lagi menjadi pemilik Nerazzurri beberapa bulan ke depan kalau tidak ada solusi. Namun dari sudut pandang CEO Inter, Marotta sulit membayangkan akan seperti apa klub ini jika bukan karena apa yang dilakukan oleh Suning dan keluarga Gazang untuk klub. Marotta mencatat bahwa saat ini adalah kehadiran asing yang kuat di Italia. Di Milan ada dua klub sangat besar yang dimiliki oleh pemilik Tiongkok dan Amerika. Dan saya ucapkan syukurlah. Jika bukan karena keluarga Zhang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Inter. Ada 2 atau 3 pemilik, satu demi satu. Marotta berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk mendatangkan modal dari luar negeri. Ini akan memungkinkan kami menjalankan bisnis kami. Nah, ini udah ada ada sedikit makna nih dari kata-kata Opa Marotta ya. Kalau mungkin Inter tidak dipegang Suning lagi, apakah dia akan terus ada di Inter atau tidak? Kita akan lihat sahabat Bob. Sayang ya, sekualitas Opa Marotta, tapi ya kita lihat kalau memang akhirnya Suning tidak lagi di Inter, pasti dia akan melihat visi misinya pemilik baru. Tapi semoga, kalau gua sih masih berharap Suning tetap menjadi pemilik. Akan itu dibiayai kembali atau mungkin mencari investor lain. Kita lihat aja nanti sahabat Bob ya. Semoga yang terbaik buat Inter kita sahabat Bob ya. Terus juga Inter sama Leicester City sudah sepakat untuk transfernya si Sensi, tapi tetap menjual dulu karena mereka bermain di divisi 2 yang pasti keuangannya pasti tidak sesehat bermain di Premier League ya. Ini divisi 2, tapi Enzo Maresca ini ternyata dia pernah sempat menjadi asistennya Pep Guardiola. Jadi dia memainkan gaya bermain Pep Guardiola dan memang Sensi sangat cocok untuk didatangkan ke sana. Ya semoga aja beres ya. Gua rasa supaya Sensi juga dapat bermain, dia tidak stres dan semoga dia bisa bermain di Inggris dan kemungkinan Leicester City musim depan bisa untuk promosi ke Premier League sahabat Bob ya. Kita berbicara sedikit tentang Di Marco ya, bagaimana statistik dia ya menunjukkan bintang Italia itu memiliki musim terbaik untuk Inter Milan kali ini. Kita melihat bagaimana dia sudah memberikan 5 assist ya musim ini dan 3 gol dan artinya dia udah mencapai 8 gol dan ini luar biasa ya. Di Marco dari tahun ke tahun menanjak penampilannya dan dia adalah salah satu senjata rahasia juga buat Inzaghi ya. Apalagi untuk umpan-umpan dia, crossing dia, bagaimana crossing dia waktu melawan Monza ke Lautaro. Jadi ini luar biasa. Jadi dia mengalami peningkatan dari 2,7 umpan panjang menjadi 1,47 per pertandingan. Namun tingkat keterlibatan langsung di sepertiga akhir lapangan semakin meningkat. Di Marco telah meningkat dari 1,9 umpan kunci per pertandingan menjadi 2,1. Jadi ini kita berharap semoga nanti dia juga terus ya jangan cedera lagi. Dan sekarang dia sudah menunjukkan kembali penampilan terbaiknya kemarin melawan Monza. Semoga di Supercoppa ya dia juga bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Inter ya. Nah, ini agennya si Tajon Buchanan ya. Dia bilang gini, si namanya Mike Senskowski ya. Ini Mike aja kita panggil biar lebih gampang. Jangan gua belibet nanti dimarahin sama sahabat Bob ya.
Mengenai 352 di Inter, agen Buchanan mengatakan ini sempurna untuknya. Dia melanjutkan, dia memulai karir dengan sebagai striker, kemudian bermain sebagai sayap. Dari Syracuse University dia pindah ke MLS. Ya, dia memiliki Bruce Arena, mantan pelatih AS ya, Amerika. Nah, dia bilang pelatih itu memutuskan untuk memainkan sebagai pemain sayap. Kemudian di Brugge, dia menunjukkan serbaguna yang luar biasa. Justru karena dia bermain sebagai winger, tapi dia juga sebagai back sayap. Dia mencatat Tajon adalah pemain eksplosif dalam fase menyerang. Dan dia juga meningkat dalam sesi bertahan berkat kerja yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Ya, semoga lah Tajon Buchanan juga nanti bisa bermain dan berkontribusi untuk di Super Copa ya. Kita lihat aja sahabat Bob nanti siapa yang akan menjadi starter di melawan Lazio ya. Nah, sahabat Bob, ini kita juga kita lihat bagaimana nanti siapa-siapa aja kira-kira yang akan dimainkan oleh Inzaghi. Yang jelas ya Sommers pasti di belakang, trio Bastoni, Acerbi dan Pavard pasti akan bermain. Sayap kiri Di Marco, kanan adalah si Dumfries, di tengah seperti biasa Hakan, Miki dan Barella. Di depan adalah duet Tula. Semoga ini bisa melaju ke final dan di final juga bisa menang, sahabat Bob. Ya, itu harapan kita. Nah, ini sedikit ya masih berbicara tentang Mourinho. Ini gue cuman Nainggolan mengkritik Mourinho. Roma tidak mencetak gol tepat sasaran, konferensi tidak masuk hitungan katanya. Dalam siaran langsung di halaman Instagramnya, Nainggolan yang sekarang bermain di Indonesia ya, berbicara tentang pemecatan Mourinho dan digantikan oleh De Rossi. Sungguh menyakitkan saya melihat Roma di posisi ini. Saya pergi ke stadion 3 kali tahun ini dan saya melihat tim yang tidak memiliki tembakan ke gawang ya. Para pemain selalu menjadi penanggung jawab utama. Hanya saja dalam dunia sepak bola, pelatih selalu menjadi yang pertama. Saya yakin Daniel akan memberikan kejutan. Saya pernah memikirkan dan saya tahu ide-idenya dia. Alun-alun berada di belakang Mourinho dan ada di sana. Karena itu membuat Anda memenangkan sebuah conference. Ya, bagi saya bukanlah sebuah trofi yang berarti. Mengingat conference tersebut belum ada 3 tahun yang lalu, kata si Nainggolan. Ya benar ya, itu yang gue bilang kemarin ya. Tapi ya sudahlah, semoga aja Mourinho bisa adem-adem dulu ya. Karena memang perlu belajar. Zaman sekarang tidak bisa lagi dengan gaya berlatih kuno yang dia terapkan selama ini ya. Terus juga Inter Milan sudah memiliki pengganti untuk pemain internasional Belanda yang bernilai 35-40 juta, Dumfries ya. Jadi kalau memang Dumfries tidak mau memperpanjang kontrak, kemungkinan akan dijual karena memang dia peminatnya banyak di Liga Inggris dan Inter akan melihat pemain internasional Kanada Buchanan ya. Apakah dia akan memberikan dampak? Kalau dia memberikan dampak yang bagus, otomatis si Dumfries akan dijual musim ini, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, kita sudah tidak sabar untuk menunggu Super Copa, terus apakah benar-benar Benzema datang. Tapi yang jelas ya kita seperti di video gua terakhir kemarin ya, Taremi sudah oke, hanya tinggal here we go. Zelensky sudah oke, hanya tinggal here we go. Kontrak, tapi banyak fan-fan Nerazzurri yang pesimis, nanti disalib lagi. Ya, kita nih berdoa tuh semoga pemain itu benar-benar datang ke Inter, bukan disalib doanya. Ya, nanti diambil orang lah, diambil inilah gitu loh. Doa kita adalah semoga Zelensky dan Taremi benar-benar fix datang ke Inter, sahabat Bob. Begitu juga Benzema, gue juga suka ya, ini pemain luar biasa, itu akan menjadi tambahan, apalagi mental juara dia, wow ya, mental juara Liga Championnya itu luar biasa. Kalau Benzema datang, wah oke banget gitu sahabat Bob. Ya, yang penting tetap semangat sahabat Bob, kita support Inter kita, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.